Perkenalkan, nama saya Debrina Nada Pramesti. Saya dari instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan profil instansi dari Inspektorat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2016 bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa atau kelurahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki visi yaitu Sarolangun lebih sejahtera. Dan untuk menjalankan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki misi yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di Inspektorat Kabupaten Sarolangun, dijelaskan bahwa Inspektur Kabupaten Sarolangun dibantu oleh 1 orang sekretaris, 4 orang inspektur pembantu wilayah, yakni Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, 3, 4, dan 1 orang Inspektur Pembantu Khusus. Selanjutnya terdapat 1 orang Kasubag yang berada di bawah sekretaris, yaitu Kasubag Administrasi Umum. Dan terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari auditor dan PPUPD. Selanjutnya, penjelasan tugas dari Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD. PPUPD adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah, termasuk di luar pengawasan keuangan. Tugas PPUPD dalam Irbansus meliputi yang pertama, menyusun dan mengajukan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan khusus penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup pekerjaannya. Yang kedua, perencanaan, yakni menyusun rencana jangka menengah dan tahunan terkait pembinaan dan pengawasan khusus, menyusun kebutuhan prasarana, sarana peralatan, keuangan, serta sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan. Yang ketiga, administrasi dan dokumentasi atas kegiatan pembinaan dan pengawasan khusus. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan umum dan khusus meliputi melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan khusus atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengawasi kepatuhan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan pemerintahan khusus, misalnya atas pengaduan masyarakat, perhitungan kerugian keuangan daerah, atas perintah pimpinan atau inisiatif sendiri. Yang terakhir, pengawasan terhadap pemerintahan desa dan penyelenggaraan urusan konkuren di daerah. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis layanan yang ada di inspektorat. Yang pertama, pengaduan, yakni menerima laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang, korupsi, maladministrasi, kinerja aparatur, atau pelanggaran lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, konsultasi dan advice, memberikan saran teknis, pertimbangan hukum atau prosedural kepada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, desa, kecamatan, atau pihak terkait yang ingin memastikan bahwa suatu program atau kegiatan sesuai dengan regulasi dan standar pengawasan. Yang ketiga, pemeriksaan. Pelaksanaan ini adalah melaksanaan audit keuangan, audit kinerja, atau pemeriksaan khusus atas pelaksanaan tugas SKPD atau unit pemerintahan untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Yang keempat adalah pembinaan atau pengawasan khusus yang biasanya terdapat di Irbansus, yakni melakukan pengawasan khusus terhadap area tertentu atau proyek tertentu yang menjadi prioritas, misalnya pengelolaan dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, perlindungan masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi atau MONEV, yakni pemantauan pelaksanaan program atau kebijakan SKPD terhadap target, anggaran, regulasi, termasuk pelaporan berkala dan evaluasi hasil.
Selanjutnya adalah pelaporan kinerja, yakni menyusun laporan kinerja inspektorat dan hasil pengawasan. Yang terakhir ialah koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi jika ditemukan indikasi pidana atau pelanggaran serius. Inspektorat akan berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, BPKP, BPK, atau instansi lain yang sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, penjelasan terkait standar pelayanan yang terdapat di inspektorat. Yang pertama, dilihat dari aspek standar waktu penyelesaian. Contohnya, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, persyaratan pelayanan, yakni persyaratan yang harus dibawa seperti identitas lengkap, surat pengaduan atau konsultasi, dokumen pendukung, formulir pengaduan, dan lain sebagainya. Ketiga, prosedur atau mekanisme seperti alur yang jelas, penerimaan, verifikasi, analisis, tindak lanjut, hingga pelaporan hasil kepada pihak pengadu dan publik. Selanjutnya, tempat dan akses layanan seperti lokasi fisik yang ada di inspektorat, jam pelayanan yang jelas dan fleksibel, juga layanan daring online yang biasanya melalui WhatsApp. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Pegawai ramah, responsif, profesional, menjaga kerahasiaan, transparansi dalam proses dan keputusan. Dan yang terakhir ialah pelaporan dan akuntabilitas, yakni setiap pelayanan harus tercatat, dilaporkan, dan dievaluasi. Hasil pengawasan dipublikasikan jika memang tidak bersifat rahasia, dipertanggungjawabkan internal kepemimpinan atau publik. Selanjutnya, penjelasan terkait permasalahan yang seringkali timbul dalam pemberian layanan. Untuk di Irbansus sendiri, permasalahan yang kerap kali timbul yakni yang pertama, sarana dan prasarana tidak mendukung. Permasalahannya ialah sistem layanan belum digital, pengaduan masih manual, dan kantor belum ramah pelayanan. Penyebabnya yakni website atau media pengaduan masih belum aktif. Yang kedua, penumpukan pengaduan masyarakat. Permasalahannya yakni seringkali banyaknya laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti sehingga harus mengantri. Penyebabnya ialah kurangnya SDM atau sumber daya manusia untuk verifikasi dan investigasi. Selanjutnya, penjelasan terkait keterkaitan tugas dan pencapaian tujuan instansi. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun, yakni tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, dikaitkan dengan tugas saya sebagai PPUPD di bagian Irbansus, yakni yang pertama, melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan masyarakat atau temuan lapangan yang mana dapat mendukung pemerintahan yang lebih bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui tindak lanjut pengawasan. Yang kedua, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah yang mana dapat menjamin bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah yang mana dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data dan memperbaiki tata kelola yang sistematis. Penjelasan terakhir terkait rencana ke depannya agar tugas dari PPUPD dilaksanakan sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Dari segi Smart ASN, elemen yang pertama yakni serving atau melayani, implikasinya pada PPUPD yakni PPUPD bisa bersikap ramah dan solutif terhadap SKPD yang diawasi. Yang kedua, manageable atau bisa diatur, implikasinya ialah siap bekerja dalam tim dan menjalankan perintah dengan tanggung jawab. Yang ketiga, accountable atau akuntabel, implikasinya ialah tugas dilaporkan dengan data valid, hasil pengawasan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, reliable atau dapat diandalkan,
Implikasinya yakni tepat waktu, profesional, dan konsisten menjalankan tugas. Terakhir, technological atau melek akan teknologi. Implikasinya yakni mampu menggunakan sistem informasi pengawasan digital. Dari segi manajemen ASN, yakni aktif mengikuti pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh pihak pusat atau pihak pemerintah daerah guna mengembangkan kompetensi dari para pegawai di inspektorat. Sekian penjelasan keterkaitan antara instansi inspektorat dengan manajemen ASN maupun Smart ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.